Ya, kita akan masuk dalam doa ya. Kita mohon pertolongan Tuhan Yesus dan khususnya Roh Kudus supaya kita diberi pengertian pengajaran yang sungguh-sungguh sangat ajaib dan sangat indah dan sangat mengagumkan dan mengkagumkan juga ya. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur hari ini jika kami bisa meneruskan kembali pelajaran dan seri dari Kristologi di dalam keselamatan dan juga berkaitan dengan sifat serta kodrat natur dari Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami tahu bahwa kami seringkali lemah dalam pengertian karena waktu kami belajar, kami seolah-olah sedang mempelajari Tuhan, sedang merendahkan Engkau. Tetapi sebenarnya kami sungguh berada di dalam kuasa anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan, sehingga kami bisa dibuka dan diberi jalan untuk mengerti akan keilahian-Mu di dalam Kristus dan juga di dalam kemanusiaan Kristuslah kami bisa mengenal akan seluruh wujud kepenuhan dan wujud daripada Allah yang sempurna itu. Tolonglah kami dan kami serahkan hati kami, biarlah Roh Tuhan membimbing kami dan memberikan pencerahan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita akan lebih dalam memahami Dwinatur Kristus ya. Jadi pribadi yang satu tetapi punya dua natur, dua sifat. Jadi dua sifat itu adalah dua sifat manusia dan Allah atau ilahi. Nah, ya. Terus kemudian beberapa waktu nanti kita akan belajar di dalam perjanjian lama apakah sudah ada tentang inkarnasi Kristus ini dalam arti penampakan dan juga prainkarnasinya. Nah, nanti kita pelajari berjalan waktu. Nah, sekarang kita memfokuskan diri pada dua natur Kristus ini, ya. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan dan khususnya sejarah gereja, itu ada satu aliran yang bernama gnosticism, ya, gnotis atau notis ya, kalau bacanya tuh G-nya nggak dibaca, gnosticisme. Nah, itu jadi kita belajar bahwa gnosticisme ini adalah satu gerakan, satu aliran dan satu pengertian sekte juga yang ada dan juga sangat besar pengaruhnya pada abad pertama, kedua, dan mungkin ketiga sudah mulai bersurut. Nah, di dalam pengertian gereja mula-mula dan pada waktu Rasul Paulus mengajar dan menuliskan surat-surat ataupun Injil Yohanes dituliskan itu sangat ada pengaruh dari sejarah kebudayaan dan bahasa Yunani dan semuanya. Nah, di situ ada aliran sekte yang di dalam agama Kristen atau di dalam gereja Tuhan itu muncul sekte gnosticisme Kristen. Nah, ini berasal dari gerakan keagamaan yang sinkretisme. Dan itu masuk dalam gereja dan sangat mempengaruhi besar gereja dan juga berusaha untuk mencampur adukan ajaran-ajaran filsafat Yunani, keagamaan orang Yahudi, dan tata cara orang-orang Yahudi sunat dan semuanya itu bercampur aduk di situ. Dan kita melihat di dalam suratan itu seringkali kita amati bahwa Rasul Paulus membahas beberapa penyimpangan-penyimpangan di dalam baptisan, di dalam perjamuan kudus, di dalam pengertian tentang anugerah, di dalam pengertian tentang sunat, dan banyak sekali. Ya, itu semua ada di dalam pengertian pengaruh dari gnosticisme. Nah, gnosticisme ini dari mana asalnya? Itu tidak ada yang menjelaskan dan tidak ada pemimpinnya. Jadi itu cuma satu gerakan aja. Jadi seperti alamiah gitu ya, natural dan mencampur adukan semua aliran-aliran supaya bisa diterima manusia. Jadi intinya gnosticisme itu adalah pengetahuan. Jadi arti gnosticisme itu satu pengertian pengetahuan dan aliran yang melandasi semua itu di dalam bagaimana saya bisa mengerti dan dibagi menjadi dua hal yang penting. Gnosticisme itu adalah ada dualisme. Jadi dualisme itu ada yang dipandang sebagai yang suci, yang baik, yang sempurna, dan yang tidak. Jadi itu berkaitan dengan tubuh manusia ini adalah dari tubuh yang merupakan penjara jiwa, dan jiwa itulah, roh itulah yang mulia. Ya, jadi mereka semua intinya adalah menuju kepada pengertian-pengertian mulia. Jadi filsafat, kemudian pengertian tentang filosofia, tentang bagaimana karakter seseorang itu harus mempunyai satu orang-orang yang bermoral gitu kan. Nah, itu berkaitan dengan jiwa. Tapi kalau nafsu dan kemudian keinginan, terus orang jahat itu
berkutatnya itu di dalam pengertian kegelapan dalam tubuh, dan mereka menolak. Jadi tubuh itu penjara bagi jiwa. Itu gnostisisme ya. Dan dipandang bahwa manusia melalui unsur-unsur rohaninya diingatkan kembali akan asal muasal mereka, bahwa Tuhan itu sempurna, roh itu sempurna, dan Yesus dipandang sebagai sekte, salah satu sekte gnostisisme Kristen ya. Dan itu yang ada dan sangat mempengaruhi seluruh orang-orang pada zaman itu, khususnya gereja. Ya, seberapa jauhkah nanti kita akan mengerti pengertian ini? Jadi kita membaca satu ayat secara khusus ya, karena kita membahas tentang Duinatur Kristus. Nanti kita akan bahas kondisi-kondisi yang ada dan apa itu pribadi, sifat-sifat dan semuanya. Nah, kita buka di dalam Matius 24, Matius 24 ayat yang ke-36. Di sini dikatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Itu jelas dikatakannya, hanya Bapa sendiri. Dan itu persis sama dengan Markus 13 ayat 32. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Dan bukan sampai di sana, bahkan Lukas pun menuliskan itu kan. Lukas menuliskan pada pasal 10 juga sama. Jadi jelas sekali Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia tidak tahu. Nah, posisi kemahatauan Yesus yang dia adalah Allah itu menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk disandingkan dan disejajarkan dengan kemanusiaannya mengatakan dia tidak tahu. Ya, ini permasalahan. Termasuk beberapa hal yang lain. Bapak lebih besar dari aku dan semuanya. Nah, Konsili Kalsedon itu sudah memberikan rumusan. Jadi memberikan rumusan apa? Bahwa setelah terjadinya kekacauan dan begitu banyak ajaran-ajaran yang menyimpang, ada sekitar 6 ajaran menyimpang. Ya, nanti kita akan melihat ini. 6 ajaran itu ini. Jadi yang pertama Ebionisme, Arianisme atau Saxiofaisme, dan kemudian Doketisme. Ya, Doketisme ini. Doketisme, terus kemudian Apolorenisme. Itu 4 yang melawan pandangan iman Kristen atau ortodoks ya. Dan yang kedua yang dibawa itu yang agak unik yang dibawa itu ya, Nestorianisme dengan Yutisianisme. Jadi yang mengatakan Yesus hanya satu pribadi yang bercampur ya, bercampur. Satu pribadi yang bercampur naturnya. Naturnya itu bukan dua natur tapi ilahi dengan manusiawinya itu dia campur. Jadi kayak orang itu gaduh-gaduh gitu kan, dicampur gitu. Nestorianisme mengatakan bahwa Yesus itu dua pribadi yang berbeda. Jadi dua pribadi yang berbeda. Jadi betul-betul satu pribadi manusia, satu pribadi Allah gitu kan. Jadi dia ya mendekati seperti Doketisme gitu. Jadi dia berperan di mana dia memakai, tapi terus ada dalam dirinya, enggak keluar ya, jadi sama. Jadi Ebionisme mengatakan Yesus bukan Allah. Arianisme mengatakan Yesus bukan sepenuhnya Allah, dia bagian dari Allah. Nah, ini beda semua. Nah, sejarah gereja kenapa muncul seperti ini? Karena manusia tidak bisa memikirkan dan mengharmoniskan dua natur Kristus. Dan mereka mencari dalam pikiran mereka dengan pengaruh budaya yang ada, termasuk gnostisisme tadi, yang memisahkan tubuh dan jiwa, itu mempengaruhi pandangan Bapak Gereja. Termasuk orang-orang tokoh-tokoh gereja yang disebut sebagai Arius, Ebion, dan semuanya, Doketisme juga ada tokoh-tokohnya. Terus Apollinarianisme ini juga sama, dia Apollos itu seorang tokoh, seorang boleh katakan juga seorang yang memiliki jemaat dan semuanya. Terus Nestorianisme juga sama. Nah, di sini kita lihat dari Ebionisme, Yesus bukan Allah, betul-betul bukan Allah, dia hanya manusia. Arianisme mengatakan Yesus itu manusia tetapi istimewa, tapi dia bukan Allah sepenuhnya, dia sebagian Allah. Ada keistimewaan betul, tapi dia bukan Allah sepenuhnya, dia hanya sebagian. Nah, Doketisme mengatakan Yesus itu manusia, bukan manusia, dia sepenuhnya Allah. Lawannya Ebionisme kan, Yesus bukan Allah, tapi kini Yesus bukan manusia. Jadi Yesus adalah Allah yang memakai tubuh manusia, yang memakai tubuh yang dia mau ambil, yaitu dia ambil gitu kan. Nah, jadi dia tetap manusia, dia hanya memakai sementara waktu. Kalau dia ambil, Yesus yang ada sebagai anak Allah itu, dan dia berperan sebagai anak dari Maria dan Yusuf, nah itu dia ambil. Jadi itu peran-perannya gitu.
Kalau Apoloniarisme, Yesus sebenarnya tidak sepenuhnya manusia, seperti Arianisme yang kebalik kan, tidak sepenuhnya Allah. Tapi dia nggak sepenuhnya manusia, tapi dia juga memiliki kekuatan ilahi. Jadi Yesus was not fully human. Kalau ini bukan fully Allah gitu kan, tapi ini bukan sepenuhnya manusia, yang satunya bukan sepenuhnya Allah. Jadi menjelaskan bahwa Yesus itu Allah, tetapi Yesus itu bukan sepenuhnya manusia. Ya, di situ kita melihat. Jadi ini pandangan-pandangan yang betul-betul apa ya? Kalau kita melihat itu tidak mampu menerima kemanusiaan karena menekankan keilahian. Nggak bisa menerima keilahian karena melihat kemanusiaannya. Jadilah variasi seperti ini. Jadi Yesus yang bermacam-macam, gitu kan? Yesus yang bukan seperti Alkitab. Nah, itu ortodoks ya. Jadi one person, two natures. Jadi yang betul adalah satu pribadi memiliki dua natur, dan bagaimana kedua natur ini dimengerti oleh pikiran kita. Nah, setelah kita tidak bisa menciptakan atau mengada-ada di luar daripada apa yang ada di dalam Alkitab. Jadi kita tidak diperbolehkan memakai pikiran kita. Pikiran kita apa? Kita memakai, oh ini kayaknya cocoknya seperti ini. Jadi pandangan saya, ya kalau saya dipengaruhi Plato, Plato itu membandingkan dunia yang nyata dan tidak nyata, gitu kan, dunia yang kelihatan dan tidak kelihatan, dunia yang baik dan buruk, gitu kan. Nah seperti itu, karena itu pengaruhnya besar sekali dualisme di dalam filsafat Yunani. Nah di situ kita melihat mempengaruhi seluruh pemikiran-pemikiran Bapak Gereja yang akhirnya mulai menggelisahkan gereja, gereja berkumpul. Nah, disebut sebagai perkumpulan itu sebagai tempat berkumpulnya di Chalcedon ya. Dan mereka kemudian berkumpul terus memberikan rumusan, memberikan deskripsi satu kayak orang itu rambu-rambu supaya kita tidak kesesat. Nah, nanti saya akan jelaskan dalam hidup kita sehari-hari, kita banyak mengikuti 6 bapak gereja, aliran gereja yang salah ini. Secara nggak sadar. Saya beri contoh. Ya kan? Saya beri contoh begini. Apakah Yesus itu adalah manusia sejati? Betul. Kalau Yesus manusia sejati, berarti dia itu Allah yang serba terbatas. Nah, begitu kita ngomong, dia adalah Allah yang serba terbatas, saudara kita sedang mencampur adukan. Kenapa? Karena Allah tidak terbatas. Allah kan tidak terbatas. Berarti Allah membatasi diri dan dia kemudian menjadi manusia. Nah ini kamu menjadi manusia penuh enggak? Setengah enggak? Atau dia hanya memakai manusianya enggak? Nah kita masuk ajaran yang sesat. Ya. Ajaran apa? Ajaran yang tidak sepenuhnya apa yang dikatakan Alkitab. Jadi kita secara tidak sadar, kita memandang Tuhan Yesus itu dalam dua natur itu enggak pernah bisa sempurna. Kita punya kelemahan-kelemahan. Saya menjelaskan kepada orang-orang ya, baik jemaat atau murid-murid saya gitu. Dan saya katakan, coba kamu bayangkan, Tuhan Yesus itu manusia biasa. Terus saya beritahu, kalau manusia biasa, Tuhan Yesus itu kan berarti melakukan apa yang betul-betul natural, sifat dasar yang manusiawi. Dia makan, ya dia makan. Dia haus, ya dia haus. Dia lapar, ya dia lapar. Jadi kelaparan, kehausan itu bukan dosa. Jadi orang lapar, orang haus bukan dosa. Menangis juga bukan dosa. Karena Yesus menangis. Tertawa juga bukan dosa. Jadi kalau menertawai Tuhan dosa gitu kan, tapi tertawa itu sendiri itu manusiawi. Nah, termasuk apa? Menangis, kelelahan, terus kemudian kalau kita lihat kecapean gitu kan. Itu manusiawi. Terus Yesus belajar. Belajar apa? Belajar berjalan, belajar apapun. Dan siapa yang mengajari? Ya mamanya. Jadi Yesus itu betul-betul bergantung pada sekelilingnya. Waktu dia bayi, dia bergantung pada mamanya. Diberi makan, diberi minum. Dan kita harus tahu bahwa waktu kita melihat Yesus yang manusia, betul-betul manusia itu, kita kadang melupakan bahwa dia itu adalah terikat dengan keilahiannya. Itu yang kita sulit sekali sebagai manusia untuk bisa apa ya, tidak terlalu menekankan yang satu, tetapi seimbang. Itu sulit. Kenapa yang bisa lakukan itu Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus. Makanya kita akhirnya diberi satu rambu, satu pagar, ya, satu pagar supaya kita tidak melanggar aturan-aturan itu. Nah, itu apa aturannya? Nah, kita lihat ini.
yang ada ya. Nah, di sini aturannya apa? Kita lihat aturannya ini. Yang pertama, kedua pribadi itu tidak bercampur. Jadi tidak bercampur. Jadi semuanya Yesus itu anggaplah ini sebagai lambang ya, sampai sebagai lambang, sebagai ilustrasi gitu kan. Nah, keilahian itu semuanya warna putih. Ya kan, warna putih keilahiannya itu. Coba ini ya. Nah, gini. Terus kemanusiaannya itu berwarna hitam gitu kan. Dan kemudian menjadi satu, menjadi satu. Jadi ada hitam dan ada yang putih gitu kan, menjadi satu, ada hitam dan putih. Dan kemudian kita lihat, oh berarti Tuhan Yesus itu sebagian hitam, sebagian putih. Nah itu kita sudah salah. Kenapa salah? Karena kita tidak sepenuhnya mengatakan bahwa Yesus itu Allah sepenuhnya dan dia manusia sepenuhnya. Jadi waktu Tuhan Yesus mengatakan anak tidak tahu, saudara jangan mengatakan bahwa Allah juga tidak tahu. Nah, kita mencampur adukan. Yang tidak tahu itu apa? Dia sebagai manusia diutus taat, dia tidak tahu. Apakah dia betul-betul tidak tahu dalam manusia? Iya, dia betul-betul nggak tahu. Dalam arti manusianya ya, dia manusianya. Jangan bertanya kesatuan pribadinya, dia tahu nggak? Nah, ini yang tahu Tuhan Yesus. Kenapa yang tahu Tuhan Yesus? Karena yang mengerti kehendaknya untuk taat, dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 5, dia mengosongkan dirinya, menanggalkan dan tidak menahan, jadi tidak istilahnya mempertahankan, ya, tidak mempertahankan keilahiannya, kesetaraannya. Dia adalah Allah, dia adalah sama dengan Bapa, Allah yang Esa, Allah Bapa, Allah Anak, Allah sama Allahnya. Dia tidak mempertahankan dan tidak memakai itu, dan dia mengosongkan dirinya, dan dia kemudian menjadi manusia, dan dia mati di kayu salib. Jadi yang mati di kayu salib itu siapa? Kita nggak bisa mengatakan Allah itu mati, karena Allah nggak bisa mati. Jadi waktu kita mengungkapkan Allah itu mati, masa Allah mati? Yesus kan Allah. Kalau dia manusia mati, Allahnya mati enggak? Nah, kita secara berpikir seperti itu, kita mencampurkan itu. Mencampurkan apa? Ilahinya menjadi manusiawi, manusianya menjadi ilahi. Kenapa? Dia kalau manusia mati, iya manusianya, batasnya itu manusia. Keilahiannya, kealahannya, ketuhanannya nggak mati. Nggak mati. Nggak mungkin mati. Bukan hanya nggak mati, tidak akan mati, nggak mungkin mati. Karena dia memberikan hidup dan mati. Dia menyebabkan segala sesuatu itu ada, dan dia ada, tidak ada yang bisa mengadakan Tuhan. Dia penyebab segala sesuatu. Segala sesuatu ada karena sebab-sebab yang ada. Terjadi karena didesain, karena ada yang sudah merancang. Sedangkan Allah sendiri, keberadaannya, tidak ada yang merancang. Tidak ada yang menyebabkan. Tidak ada yang menggerakkan dia. Karena dialah penggeraknya. Nah, di sini kita melihat, kalau kita melihat kemanusiaan itu secara utuh, maka kita tidak diperbolehkan mencampurkan kemanusiaan Kristus dengan keilahiannya. Kenapa? Karena itu nggak mungkin. Kalau begitu campur, kita akan membentuk Yesus yang gaduh-gaduh. Naturnya manusia, naturnya ilahi itu akhirnya bercampur. Terus kemudian kita tanya, kalau sudah bercampur itu berapa persen ya Allahnya itu berkuasa pada manusia, dan manusia mengalahnya itu berapa persen? Nah itu kemudian kita bingung semuanya. Bingung semuanya. Di situ. Terus yang kedua apa? Nah dikatakan di sini yang kedua adalah kita akan membingungkan, mengacaukan. Kenapa? Karena kita akhirnya tidak tahu batas-batasnya. Nah ini kalau dia Allah, sekarang ini dia lagi ngapain? Sekarang dia berada di satu tempat, dan kemudian dia nggak bisa melakukan apapun. Tapi pada saat murid-muridnya berada di buritan kapal bersama dengan Tuhan Yesus, dan kemudian mereka berteriak dan mengatakan, "Guru, kita akan mati karena badai besar ini kan." Terus dia tidur di sana. Apakah Tuhan Yesus tidur itu betul-betul tidur? Saya katakan betul tidur, dia manusia, dia kecapean, dia tidur. Kok bisa orang tidur dengan laut yang bergelora? Ya nggak tahu, tapi dia tidur. Kalau nggak tidur nggak dibangunin muridnya. Nah, kemudian kita tanya, nah kan dia Allah. Nah, saudara, waktu kita mengatakan, nah kan dia Allah, kan dia tahu, kan dia nggak usah dibangun pun harusnya nolong kita. Itu artinya apa? Kita sedang yang pertama mencampur adukan
Jadi meng-mix gitu kan, menggadu-gadukan. Dan kedua apa? Kita menjadi bingung akhirnya. Bingung apa? Nah, sekarang ini dia tahu atau enggak gitu. Nah, saudara, kita harus bisa memisahkan ini. Segala pengetahuan Allah, maha tahu, maha kuasa, maha hadir, maha segalanya, itu adalah keilahian ketuhanan Kristus. Kenapa Tuhan Yesus kok berdiam, ilahinya berdiam, murid-muridnya setengah mati seperti itu? Dia punya rencana, dia mau ngajar muridnya, dia mau menjelaskan tentang sesuatu, siapakah dirinya. Jadi keilahiannya itu betul-betul tidak, artinya itu tidak mau memaksakan dan kemudian menguasai kemanusiaannya. Enggak. Dia seturut dengan apa? Seturut dengan kerancangan kehendak Allah, Bapa. Yang ngatur hidup Tuhan Yesus kan semua Bapa. Kapan dia melakukan ini, A, B, C, dan semua itu bergantung pada kehendak Bapa. Dia harus melakukan mujizat atau tidak, itu semua berelasi dengan Bapa, berelasi dengan semua kehendak Bapa. Jadi waktu Tuhan Yesus tidur di buritan itu, kita tahu bahwa jangan kita mempertanyakan kenapa Allah kok diam aja, kan dia ini Allah, dia ini kan tahu. Saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus tidur dan dia betul-betul tidur sebagai manusia. Dan kemudian kalau murid-muridnya tahu dia adalah Allah, nggak usah takut kan, ngapain nakut? Bahkan dia Allah, kalau mati ya mati bareng, dia manusia ya mati bareng. Kan apa takutnya gitu. Maka waktu Tuhan Yesus dibangunin dan waktu dia bangun dia tenangkan badai itu, dan mereka mengatakan, mereka ditegur oleh Tuhan Yesus kan, kamu ini kenapa? Masa nggak percaya dengan saya? Ya percaya, tapi kan kamu tidur. Karena kita mau mati. Nah, di sini kita melihat bahwa murid-murid itu tuh masih menerka, masih nggak apa ya, mereka masih misteri. So. Jadi mereka sendiri melihat, kamu ini siapa sebenarnya? Murid-murid sampai bingung seperti itu. Kamu ini manusia atau bukan ya? Manusia kayak apa kamu ini? Dan dipertanyakan itu. Petrus mempertanyakannya, siapa sih kamu ini sebenarnya? Kok bisa kamu gitu kan? Nah, saudara, kita melihat apa? Manusia yang melakukan tindakan ilahi, oh, kita kaget kan? Kok bisa kamu? Loh, kamu tadi tidur, kamu tadi nggak bisa apa-apa, ya seperti itu. Sekarang tiba-tiba menenangkan ombak. Nah, mereka kan nggak tahu bahwa ombak dan segala semesta alam diciptakan oleh dia, diatur oleh dia, anginnya kemana, berapa derajat, berapa ininya, berapa kekuatan. Itu kan Tuhan semua atur dengan detail semuanya. Nggak ada orang tahu. Kita semua nggak tahu. Itu semua kemahakuasaan Allah. Jadi akhirnya apa? Yang ada murid-muridnya pengong gitu. Oh, kamu ini siapa? Dan kita lihat kamu ini nabi, kamu pelaku, tapi kamu bisa menenangkan ombak. Wow. Dan tidak ada murid-murid yang mengatakan, oh engkau Tuhan Allahku. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Tapi waktu sampai ini tersungkur, Petrus dan juga Thomas kemudian mengatakan, ya Tuhan Allahku. Setelah itu pengakuan-pengakuan yang akhirnya membawa kita, mereka sedang diproses oleh Tuhan, dan akhirnya mulai tambah jelas, tambah jelas, tambah jelas. Dan setelah tubuh kebangkitan, baru pengakuan-pengakuan itu keluar. Engkau Tuhan Allahku. Nah, baru keluar kan? Karena mereka sudah tidak bingung lagi. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita terbiasa untuk menceraikan, memisahkan. Nah, tadi kan kita selalu mengkaitkan kemanusiaan dengan ketuhanan, ketuhanan dengan kemanusiaan. Kalau dia Tuhan, kenapa dia nggak tahu? Nah, itu bercampur adukan, terus kemudian kita bingung. Dan yang ketiga adalah kita menceraikan karena kita bingung dan semuanya. Ya udah, itu kan dia Allah dan ini manusia. Ya udah, pisah, nggak bisa. Ya dia Allah ya manusia ya manusia. Jadi disinilah Bapak Gereja akhirnya terjebak bahwa dia bukan Allah sepenuhnya, dia bukan Allah dan bukan Allah sepenuhnya, dia hanya sebagian Allah. Itu karena mereka sulit menyatukan dan mengerti dengan harmonis bagaimana natur Kristus manusia dan natur Kristus secara ilahi itu bisa harmonis, bisa bergandengan dan terkait dengan sangat sempurna itu. Mereka nggak bisa dengan pikiran mereka, nggak bisa. Baca Alkitab ini, wah Yesus kemudian dikepung. Setelah dikepung dia kemudian hilang. Kemana dia? Tiba-tiba sudah jauh ke sana. Loh, dia ini kan manusia. Loh, kalau loncat seperti itu kan Tuhan. Bukan manusia lagi kan. Nah terus Yesus itu siapa gitu? Nah orang-orang yang bersama dengan Tuhan Yesus nggak pernah berpikir waktu Tuhan Yesus mau dibunuh
mau dirajam, dan waktu mau dilemparin batu, mereka waktu Tuhan Yesus menghindar itu, tiba-tiba udah jauh, karena dikepung orang banyak itu kan, terus tiba-tiba dia jauh. Saya tanya sekarang, mereka tidak ada satu orang pun yang mengatakan, oh engkau Tuhan. Nggak ada. Saudara. Nah, kenapa orang-orang yang tahu mujizat itu, dan bagaimana Yesus kemudian tiba-tiba ada di tempat yang jauh, nggak mungkin mereka kejar. Terus saya tanya, kenapa iman mereka kok tidak bisa tembus? Dia kan orang luar biasa. Oh ini kan nggak mungkin selain Tuhan bisa seperti ini. Atau mungkin tanda petik, ya mungkin malaikat gitu kan. Jadi mereka harusnya kan, oh mereka sadar kan, waduh ini kita salah ini, gitu kan. Tapi enggak, mereka tetap mengusir Tuhan Yesus. Jangan balik lagi kamu ke sini. Nah, di sini karena keterbatasan kita, karena juga ada iman yang salah, karena pandangan kita tentang agama juga salah, Taurat itu salah dimengerti, maka Tuhan Yesus yang adalah Mesias, anak Allah yang hidup, itu ditolak. Kenapa ditolak? Karena mereka nggak bisa menyatukan Allah kok seperti ini, Mesias kok seperti ini. Nah, mereka kemudian nggak bisa menyatu dan tercerai itu pikirannya. Jadi akhirnya ya udah Tuhan Yesus manusia Allah. Ya dia kalau Allah ya Allah, kalau manusia ya manusia. Terus setelah itu apa? Ya ya kita akhirnya ini bagiannya Tuhan Yesus itu bagiannya tuh ini kalau dia manusia, oh dia sakit, dia kemudian bisa uh, kelelahan dan kemudian kecapean, terus kemudian dia bisa makan obat gitu kan atau makan jamu sama gitu kan. Nah, saudara waktu kita pelajari seperti itu, kita sedang membagi-bagi, bukan hanya menceraikan, bukan hanya memisahkan gitu kan, tapi kita membagi-bagi akhirnya oh bagian mana dia itu melakukan kealahannya, bagian mana dia melakukan keilahiannya. Nah, di sini kita bercampur aduk luar biasa. Ya. Nah, saya ingin kita melihat diagram ini supaya kita tertolong, walaupun nggak sempurna. Tadi baru saya bikin gitu ya. Nah, coba kita lihat ini, diagram ini ya. Nah, diagram ini. Perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus satu pribadi, dia punya natur, Allah dan manusia. A, Allah, M, manusia. Nah, seringkali dalam pikiran kita, orang-orang Kristen, seringkali dalam perdebatan teologi, dalam pengajaran-pengajaran yang ada, saya mendengarkan itu semuanya, hampir semuanya, tidak ada satu yang bisa menerima kenyataan bahwa itu adalah misteri. Itu adalah rahasia, bukan rahasia kita. Kita hanya bisa mengerti, kita hanya bisa menikmati sifat keilahian Kristus, sifat kemanusiaannya, dan kita tidak bisa untuk mengakurkan, untuk mencocokkan, untuk meserasikan, untuk supaya ini betul seperti ini. Oh, jadi ini begini. Saudara, kita nggak punya kemampuan untuk itu. Dan siapa yang bisa menyeimbangkan hubungan itu? Saudara, bukan pikiran kita. Itu adalah pikiran Kristus. Pribadi Kristus. Kapan dia melakukan mujizat, kapan dia menyerahkan dirinya, kapan dia mau ditangkap, kapan dia kemudian dia melarikan diri, kapan dia harus masuk dalam satu wilayah, dan kapan dia akan berhenti. Dan semuanya itu yang tahu adalah dia. Kenapa dia tahu? Karena dia tahu kehendak Bapaknya. Nah, yang pertama, ya, yang sebelah kiri, kita lihat ini. Pribadi Kristus, kemudian Allah dan manusia. Yang sering kita dengarkan, yang sering juga kita masuk dalam jebakan ini adalah kita memblended. Jadi Yesus Allah, betul dia Allah. Yesus manusia, iya. Tapi ada bagian-bagian tertentu yang bercampur, terbagi, dan tercerai di sana. Atau mungkin kita bingung. Nah, itu bagian apa? Yaitu bagian yang antara kuning dengan yang ungu ini. Antara Allah dan manusia. Jadi di dalam sifat kemanusiaan itu ada bagian kemanusiaannya itu yang juga mempunyai kekuatan secara ilahi di situ. Dan keilahian juga mempunyai kelemahan sebagai manusia. Nah, saudara, dalam pikiran kita adalah kita semuanya waktu memikirkan kemanusiaan Kristus dan keilahiannya, kita selalu berpikir supaya bisa diterima, maka semuanya kita pikirkan, ya kita harus bisa dimengerti oleh kita. Maka bagian-bagian itu kemudian kita terlalu menekankan ke siapa? Natur Yesus yang mana? Waktu kita melihat, oh ini kan dia manusia. Nah, dia manusia, dia mengatakan tidak tahu. Ya dia tidak tahu harinya kapan, hari kedatangannya dia sendiri.
Dia nggak tahu karena dia menyatakan itu di dalam posisinya adalah dia sebagai natur manusia. Nah, kalau dia kemudian natur Tuhan, nah dia kan maha tahu. Kalau dia mengatakan tidak tahu, berarti natur ilahinya berbohong. Natur ilahinya mengatakan bahwa dia tidak sepenuhnya ilahi nanti. Karena manusianya mengatakan bohong dan keilahinya nggak beritahu manusianya. Jadi bohong dong. Kan ini pribadinya sama, manusianya sama. Yang satu sifatnya mengatakan, oh dia nggak tahu karena manusia. Yang satunya dia maha tahu. Kenapa yang tahu dan yang tidak tahu kok bisa menjadi satu? Tahu dan tidak tahu. Akhirnya tahu atau enggak? Nah, saudara kita nggak bisa apa? Nggak bisa menyatukan. Kalau kita mengatakan, oh dia pasti tahu kan dia Allah. Nah, saudara kita menekankan tentang yang kehendak Allahnya sebagai yang terkuat dan mempengaruhi dan menekan serta menguasai kehendak manusianya. Di situ. Dan di Alkitab tidak ada itu yang saling mengalahkan dari sifat Kristus yang manusia dan ilahi. Itu seimbang. Bukan saling mengalahkan, tapi saling mengalah. Merendahkan hati dan serasi di situ. Taat. Jadi bukan, oh saya mau yang menonjol keilahan saya, manusia saya mau dikenal orang gitu. Terus dia pakai keilahannya. Nah, setelah ini semuanya adalah tipuan dari iblis. Kenapa saya katakan demikian? Tipuan dari iblis. Karena iblis mencobai Tuhan Yesus. Itu berkaitan dengan apa? Dengan naturnya. Kamu kan anak Allah. Iblis tahu bahwa manusia Kristus ini adalah Allah sendiri. Nah, waktu dia menjadi manusia, dia ditunjuk apa? Kamu kan anak Allah, memiliki segala-galanya. Kamu kan anak Allah. Anak Allah adalah Mesias. Mesias adalah Allah menjadi manusia. Dan iblis tahu rencana ini. Dia tahu semua. Dan waktu iblis mencobai Tuhan Yesus, yang dicobai bukan hanya soal makan minum. Bukan, saudara. Itu lebih dalam. Apa itu yang dicobai? Mempercampur adukkan dan merusakkan seluruh daripada batas-batas ilahi dan batas-batas manusiawi. Kamu kan dikatakan kamu kan Allah, anak Allah. Kamu dipimpin, kamu dilindungi, kamu dikawal oleh malaikat. Coba kamu buang ke dalam jurang itu kan, lemparkan kamu ke bawah. Malaikat pasti tolongin kamu. Ini menunjukkan apa? Posisi Tuhan Yesus adalah sebagai Allah yang Maha Kuasa dilayani oleh malaikat-malaikat. Dan bagaimana iblis tahu seperti itu? Karena dia tahu kekuatan yang ada dalam Kristus itu. Kekuatan keilahiannya itu. Wah, itu luar biasa. Kalau manusia nggak bisa. Kalau dia manusia, dia nggak bisa melakukan itu. Dia terbatas, dia nggak mungkin. Batu jadi roti. Kan kamu anak Allah. Mudah. Kamu bisa menciptakan semesta alam kalau kamu dalam keilahianmu ada di dalam itu. Tapi Yesus dicoba itu sebagai manusia. Jadi betul-betul dia manusia. Dan waktu dia diminta untuk mengeluarkan tenaganya, mengeluarkan mujizatnya, mengeluarkan kuasanya. Nah, saudara, iblis sedang mempermainkan apa? Sedang mempermainkan bahwa engkau anak Allah. Engkau anak Allah. Engkau adalah Allah sendiri. Iblis tahu, engkau anak Allah, engkau Allah yang hidup. Dia tahu. Dan dia mengatakan, kan kamu bisa pakai itu kuasamu untuk melindungi kamu. Masa kamu bisa tolong orang lain, kamu nggak bisa tolong dirimu sendiri. Setelah itu perkataan apa? Perkataan yang membuka jelas bahwa Tuhan Yesus melanggar seluruh daripada perjanjian dengan Bapaknya. Kalau dia langgar, wah saudara, habislah kita semuanya. Tapi mustahil Tuhan Yesus melanggar. Kenapa? Karena yang melakukan itu adalah seluruhnya dalam rencana sempurna Bapa. Jadi iblis mencobai Tuhan Yesus kalau seumpama iblis tahu dia pasti nggak berhasil, dia pasti kalah karena Yesus adalah Allah sendiri, ilah sendiri. Tapi yang dia uji bukan tentang kekuasaan ilahinya, karena dia tahu. Tapi yang diuji apa? Ini loh, kamu ini manusia. Kamu manusia istimewa. Manusia yang betul-betul dilindungi Tuhan dan betul-betul ditolong oleh Tuhan. Diperhatikan. Nah, saudara, itu kedudukan yang luar biasa. Dan waktu kedudukan itu kemudian diangkat oleh setan, saudara, semua manusia, kecuali Yesus, jatuh semua.
Semua manusia jatuh semuanya. Saudara lihat perjalanan raja-raja bangsa Israel mulai dari Raja Daud, Raja Salomo, Raja Saul, atau raja-raja seperti Ahab, Yoas, Ahasia, Amasya, dan semua. Yoram dan saudara lihat semuanya. Saudara kalau saudara lihat, mereka semua jatuh semua pada saat mereka di dalam kekuasaan dan kekuasaannya dipakai untuk mereka sendiri. Nah, saudara bukan hanya di dalam Alkitab ya, di dalam dunia yang kita lihat juga sama. Orang kalau semua menempati kedudukan kekayaan yang luar biasa dan semua ditempatkan di atas, saudara, tidak ada satu manusia yang akhirnya tidak memiliki kesombongan tentang apa yang dimiliki. Walaupun sekecil apapun, itu sama dengan dosa. Pak, dia menyumbang rumah sakit besar, Pak. Ini orang konglomerat gitu. Saudara tahu, mungkin kita nggak tahu seberapa dalam hatinya. Tapi di dalam hatinya ada kebanggaan aja sedikit. Ini kan kekuatan ini, ya memang kan saya orang kaya. Tidak ada satu kerendahan hati pun di hadapan bahwa ini adalah milik Allah. Ini adalah anugerah Allah. Ini betul-betul bukan aku, tapi ini satu anugerah, satu hadiah yang Tuhan berikan padaku. Dan aku bukan siapa-siapa. Aku betul-betul tahu ini aku orang yang miskin di hadapan Allah. Baru itu orang yang benar. Tapi siapa orang bisa ngomong seperti ini? Bill Gates mempersembahkan banyak charity, banyak itu persembahan, banyak itu dermawan, memberi derma kepada orang, dan banyak sekali. Saudara saya tanya, di dalam kehidupan yang luar biasa seperti itu, toh akhirnya dia jatuh dalam dosa. Dosa apa? Di dalam pernikahannya dia akhirnya bercerai. 2 kali dia bercerai. Dan banyak perkara yang lain yang kita nggak tahu. Oh iya dia baik seperti, tapi di sisi yang lain, saudara kita punya kelemahan-kelemahan itu nggak diekspos. Sama dengan kita semua, sama dengan kita manusia. Daud juga sama. Tetapi orang-orang yang sudah dipegang oleh Tuhan, yang sudah mendapatkan perlindungan dari Tuhan, sudah mendapatkan perjanjian dan dimeteraikan dengan darah Kristus. Saudara dijanjikan oleh Tuhan, engkau akan dipimpin, disertai, dan aku tidak akan meninggalkan engkau sampai selama-lamanya. Nah, saudara, inilah yang sulit kita terima. Kenapa? Karena di dalam kelemahan-kelemahan kita, Tuhan itu tetap sempurna. Jadi nabi-nabi, raja-raja, semuanya kalau kita lihat, itu nggak mungkin nggak jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan Yesus, waktu berada di puncak dan dia menyatakan kekuatannya, dan kalau kita ngomong itu, apa yang nggak bisa dilakukan oleh Tuhan? Dia manusia, iya, tapi dia juga bisa melakukan mujizat. Dan di depan manusia yang lain, dia melakukan mujizat. Dari mana mujizat itu? Saudara, bukan dari kekuatan dia sebagai manusia. Bukan kekuatannya dia sebagai manusia serba terbatas, yang ngangkat pun nggak mungkin ngangkat 2 ton, gitu kan nggak mungkin. Saudara. Itu natural. Gitu. Tuhan Yesus nggak akan bisa ngangkat yang lebih daripada angkatan yang batu yang besar. Nggak bisa, dia tetap manusia. Di situ, saudara. Tapi kalau engkau melihat di belakang dia dan ada sifat keilahiannya, jangankan batu, planet-planet pun bisa diangkat oleh dia dan bisa dilenyapkan oleh dia. Terlalu mudah. Nah, di situ. Jadi pengertian inilah yang membuat kita akhirnya harus hati-hati setiap kali kita berbicara tentang kemanusiaan Kristus, dan waktu Yesus mengatakan kalimat-kalimat yang sulit kita mengerti, Bapak lebih besar dari aku, anak tidak tahu kapan waktunya akan dia datang, dan hanya Bapak yang tahu, malaikat nggak tahu, nggak ada satu manusia yang tahu, nabi-nabi juga nggak tahu, dan hanya Bapak yang tahu. Nah, saudara, ini posisinya dia adalah posisi berada di dalam natur manusianya. Jadi jangan dicampur adukan, jangan dibingungkan, dan jangan diceraikan, jangan dibagi dengan naturnya dia sebagai ilahi. Dan betul-betul itu serasi. Kok bisa dia tahu, dia juga maha tahu. Tidak tahu kok maha tahu. Nah, saudara, ini saya berikan gini ya. Nah, oke. Di sini. Nah, saudara, kita akan melihat ini ya. Melihat di dalam sifat kodrat. Nah, ini yang Allah dan manusia. Perhatikan, saudara. Sifat kodrat manusia semua terbatas. Manusia dibatasi dengan semua yang ada dalam ciptaan ini. Tubuhnya dibatasi dengan keberadaan yang ada, dengan sumber semua yang bisa membuat dia hidup dan mati. Tapi Allah tidak terbatas karena dia adalah roh adanya. Ya, jadi Tuhan Yesus itu roh adanya. Iya. Nah, saya tanya sekarang,
Di dalam diri Tuhan Yesus itu ada kehendak, ada roh, ada semua ada. Kan dia pribadi manusia. Nah, roh Tuhan Yesus, roh Allah, roh kudus, sama, saudara. Itu adalah Allah. Roh Allah, roh Yesus, roh kudus, sama roh Allah. Dan roh Allah, roh Yesus, roh kudus, roh Tuhan, itu pribadi yang disebut sebagai roh Allah. Jadi Bapa itu roh. Iya, ini adalah roh Allah, roh Bapa. Nah, ini adalah pribadi yang ketiga. Yang bekerja tanpa kita tahu, tanpa kita mengerti, tanpa kita bisa menangkap semuanya dalam hidup kita, semua dalam perlindungan, di dalam pengawasan, dan Roh Kudus ada dalam hati kita. Nah, ini yang kita percaya gitu. Jadi manusianya terbatas, Allah nggak terbatas. Kok bisa yang terbatas dan ada dalam dirinya tak terbatas? Bagaimana dia bisa mengatur semuanya? Yang kedua, kalau dia tidak tahu, keilahiannya maha tahu, kan nggak mungkin dia tahu kok dia ngomong nggak tahu. Dia maha tahu, nggak mungkin dia nggak tahu, kan gitu kan? Terus Allah yang kudus, kenapa mau menanggung dosa? Kalau dia menerima dosa, Allah itu kudus suci, kenapa dia menerima dosa? Harusnya kan tidak boleh ada dalam dirinya ada dosanya. Nah, saudara, ini semua pemikiran-pemikiran yang kemudian menjadi celah bagi kita untuk apa? Untuk kemudian kita menjadi orang-orang yang menyimpang dan menjadi alat sesat. Kenapa? Oh ya nggak bisa, berarti Yesus itu adalah manusia biasa dan ini adalah Allah. Dia dipakai Allah dan sementara waktu dia sudah selesai, dia sempurna dan kemudian Tuhan menjadikan dia tanda petik menjadi Tuhan dan kemudian diangkat untuk menjadi penyelamat. Nah, saudara, itu semua keluar kenapa? Karena kita nggak bisa mengerti kedua natur ini. Banyak pendeta-pendeta juga sama. Kalau saya dengarkan gitu kan, oh Yesus bukan Allah, dia itu di bawah Allah. Saudara, kenapa? Karena dia tidak bisa mengerti dan menerima natur Yesus yang betul-betul manusia dan dia Allah. Dia nggak bisa, saudara. Karena semua orang itu kalau masuk ke dalam misteri ini, nggak ada satu orang bisa mengerti ini, saudara. Kita bisa menerima, tapi nggak bisa mengerti dengan tuntas. Dan kita bisa menebus itu sampai kita tahu bagaimana prakteknya Tuhan Yesus ya. Karena kita nggak punya dua natur. Yang punya cuma Tuhan Yesus. Dan pikiran kita waktu mengerti natur Tuhan Yesus, dan waktu kita mengajar, oh natur Tuhan Yesus begini, dan pada saat itu dia menggunakan keilahiannya. Pada saat ini siang hari dia menggunakan, dan hanya siang hari dia memamerkan itu di daerah tertentu, dia keluarkan keilahiannya, jam berapa, waktunya kapan, terus dirumuskan dalam Alkitab, kapan Tuhan Yesus itu menyatakan keilahiannya, seringnya kapan, jam berapa, dan jam persisnya jam berapa, dan waktu kapan dengan muridnya atau tidak. Saudara, kita menjadi gila. Saudara. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak mungkin kita bisa mengerti, terus kita masukkan dalam penelitian kita, terus kita kemudian data analisis kita, dan satu persatu kita kemudian amati seperti di laboratorium gitu kan, seperti di riset kita, menjadi riset gitu, oh di sini, oh berarti Tuhan Yesus melakukan dan mengeluarkan keilahiannya, menunjukkan keilahiannya itu kebanyakan waktu sore. Saudara, saudara harus hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena itu kan pengertianmu. Kamu bukan Tuhan Yesus. Kok bisa kamu mengatakan Tuhan Yesus seperti ini? Ya data yang di Alkitab. Ini kan kita punya data di Alkitab. Apakah data di Alkitab itu kamu bisa melihatnya dengan sempurna? Begitu satu kejadian saja. Pagi-pagi benar Tuhan Yesus bangkit. Nah berarti kan bukan siang. Kan subuh. Tuhan Yesus menyatakan kuasanya. Nah bingung kan? Jadi saudara, waktu kita membuat teori-teori tentang keilahian kemanusiaan Kristus, apalagi kita mengatakan kalimat ini, ya, kalimat seperti ini, bahwa Yesus itu tidak membangkitkan dirinya. Kenapa? Di Alkitab tidak ada Yesus aktif membangkitkan dirinya. Saudara, bagi saya orang yang ngomong seperti ini, dia nggak tahu dia sedang merusak kesatuan keilahian dan kemanusiaan Kristus. Kenapa saya katakan demikian? Udah kan datanya nggak ada, coba buktikan. Mana datanya? Yesus membangkitkan dirinya. Saudara, saudara harus tahu, dia manusia loh. Dia nggak mungkin bangkitkan dirinya sendiri, karena dia manusia. Tapi jangan lupa, dia bukan manusia seutuhnya manusia, seperti saya manusia. Tapi dia adalah Allah sendiri.
Kalau dia manusia dan tidak dibangkitkan dan kemudian dia dibangkitkan oleh Roh Allah dan kemudian oleh Bapaknya dia dibangkitkan, terus dia tidur gitu. Keilahiannya tidur gitu. Saudara, dikatakan Tuhan Yesus, apa yang Bapak lakukan, aku lakukan. Apa yang Roh Kudus lakukan, aku lakukan. Roh Kudus melakukan apa yang aku lakukan. Aku melakukan apa yang Bapak lakukan. Semua apa yang saya lakukan, itu dari Bapak. Jadi Bapak lakukan apa, saya lakukan. Saya melakukan apa, itu Bapak lakukan. Jadi kalau Bapaknya membangkitkan dia juga apa? Membangkitkan dirinya sendiri. Dan itu kodrat ilahi. Tapi kenapa ada orang, pendeta dan hamba Tuhan mengajar, ya mungkin dari aliran reform juga, atau mungkin aliran Presbyterian atau Puritan, mungkin yang tidak mendalami tentang sifat itu, sifat keilahian Kristus. Dan kemudian dia memisahkan itu. Oh ini kan, dia kan manusia, dia nggak bisa. Gitu. Jangan lupa, dia juga Allah. Kok bisa ini serasi? Ya nggak tahu. Jadi kamu jangan membuat satu teori bahwa Tuhan Yesus itu pasif, nggak bisa membangkitkan dirinya. Saudara, nggak ada di Alkitab ngomong gitu. Jadi waktu kita bikin teori, Yesus tidak ada bukti Yesus membangkitkan dirinya, terus kita membuat premis, satu rumus, satu prinsip, Yesus tidak membangkit dirinya. Saudara, ini salah besar. Kenapa salah besar? Memang kamu Tuhan Yesus. Sehingga kamu bisa mengatakan Yesus tidak membangkitkan diri sendiri. Karena dia manusia. Nah, saudara, kita melihat ini. Nah, ini kembali ke doktrin Tritunggal. Nah, ini. Ya. Mengapa doktrin Tritunggal itu kalau diajarkan nggak benar-benar mengerti, saudara-saudara nggak akan bisa mengerti tentang Yesus satu pribadi, dua natur. Kenapa? Karena nanti perkaranya itu akan nembus ke perkara masalah Tritunggal. Perhatikan ya. Yang kuning ya, warna kuning, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kuning di tengah adalah Allah, God. Ya, itu jelas ya, yang kuning di tengah. Dan yang hijau, Allah. Bapa itu Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Jadi Father is God, Son is God, Spirit is God. Jadi kita mengatakan, Yesus, Bapa yang kekal. Saudara, bagi saya nggak masalah. Tapi orang yang tidak mengerti ini, Yesus kan bukan Allah Bapa. Dia kok bisa ngomong, ditulis dalam kitab Yesaya. Yesus Allah Bapa. Nah, di kitab-kitab yang lain. Dan banyak sekali dikatakan, Roh Kristus, Roh itu siapa? Nah, saudara, waktu kita mengerti itu, saudara, kita lupa bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah. Jadi kalau kita katakan, Anak itu adalah Bapa. Apanya Anak itu Bapa? Kan pribadinya beda, iya. Keilahian, ketuhanan, kealahannya. The Son is the Father. Father is the Son. Karena is God. Tapi pribadinya beda. Father is not the Son. Karena pribadinya, tapi kealahannya. Father is God, Son is God. Di situ, God is Son, God is Father, God is Spirit. Jadi itu sama. Tetapi kita nggak bisa mengatakan bahwa, oh Allah dan Anak itu peranannya sama. Peranannya sama. Saudara, nggak bisa. Karena Bapak dan Anak punya peran masing-masing. Tapi peran masing-masing itu adalah berkaitan dengan pribadi mereka sudah ditetapkan dalam kekekalan, siapa yang melakukan ini, siapa yang harus begini. Bapak tidak menjadi manusia, Anak menjadi manusia, Roh Kudus tidak menjadi manusia, tetapi yang mendiami manusia. Surah itu diatur di dalam kealahan Allah yang Esa, Allah yang tunggal. Nah, disinilah kita melihat bahwa ada sesuatu yang harus kita bedakan, ada sesuatu yang tidak bisa kita pisahkan dari Tritunggal ini. Dan inilah kunci yang dipakai oleh Chalcedon untuk apa? Kemudian merumuskan tidak bercampur, tidak bercerai, tidak membingungkan, dan tidak terbagi. 4 itu. Dari mana itu semua? Itu dari pengertian dasar Tritunggal. Jadi Bapa, Anak dalam pribadi, yang tadi kan Allah, Anak adalah satu pribadi, dua natur. Ya, dua natur kan. Kalau ini 3 pribadi, satu natur. Bisa ngerti nih, Saudara? Jadi satu pribadi, satu
satu pribadi, tiga pribadi, satu natur. Itu adalah Tritunggal. Sedangkan Tuhan Yesus satu pribadi Yesus itu punya dua natur. Bukan dua pribadi, satu pribadi Yesus. Dua naturnya apa? Allah dan dia manusia. Jadi waktu kita pakai, kemudian kita masukkan ke dalam Allah Tritunggal, perhatikan, ke dalam Allah Tritunggal, saya tanya, berapa pribadi Tuhan Yesus? Maka seluruh aliran semua, aliran Ebionisme yang tadi ini ya, kemudian Arianisme, Doketisme, Apolorianisme, atau Eutikianisme, Nestorianisme, saudara, itu akhirnya merusak apa yang ada di dalam doktrin Allah Tritunggal. Apa yang dirusak? Kalau Yesus dua pribadi, berarti Tritunggal empat pribadi, bukan tiga. Betul kan? Jadi orang mengatakan, oh Yesus dua pribadi, berarti di sini ada kecacatan. Tritunggal langsung hancur. Tidak ada Tritunggal. Yang ada adalah empat tunggal, catur tunggal. Ya. Jadi kalau kita lihat, waduh, bagaimana Tritunggal? Oh, jadi berapa? Nanti Roh Kudus punya 7 roh. Wah, ditambah 7 dong. Karena ada 7 roh, 7 pribadi. Jadi tidak Tritunggal lagi, bisa 10 tunggal. Nah, saudara, di sini hancur semuanya. Kenapa? Karena kita tidak benar-benar memegang apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, dan kita harus tahu batas-batas kita, tidak mencampur adukan, tidak kemudian membagi-bagi, dan tidak mencerai-beraikan, serta kita tidak kebingungan. Ya. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu sifat ilahi. Jadi apapun yang dilakukan anak, apapun dikerjakan anak, apapun semua kepribadian dan hidupnya anak, hidup Bapa. Kamu mengenal anak, kamu kenal Bapa. Kamu kenal Bapa, kamu kenal anak. Jadi Filipus bertanya, tunjukkan Bapa itu pada kami. Hei Filipus, sudah bertahun-tahun kamu bersama dengan saya. Kok tanya seperti itu? Kamu lihat saya, kamu tahu saya, kamu tahu Bapa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengatakan keilahiannya. Melalui pribadi dia, kamu bisa menembus Bapa, kamu tahu Roh Kudus. Karena siapa? Karena saya. Saya dan Bapa itu satu. Kamu tahu saya, kamu tahu Bapa. Lu Bapaknya sendiri kan saya nggak tahu, kan Bapak sana. Nggak perlu. Kenapa? Ya karena saya ini wujud seluruh kepenuhan Bapak saya. Baru nanti di akhir zaman, kamu akan melihat persekutuan itu. Kenapa baru saya lihat di akhir zaman? Karena kamu harus diubahkan dulu tubuhmu dan sempurna semuanya. Nah, dari tiga pribadi menjadi satu sifat ilahi dan ekad tunggal. Karena pribadi itu tiga dan dia seluruh kehendaknya satu, apa yang dikerjakan satu, tujuannya satu, maknanya satu, dan tidak pernah terjadi satu langkah yang menyeleweng atau tidak sama kehendaknya. Enggak pernah. Nah, di sini tiga pribadi satu kesatuan dalam keilahian. Satu-satunya Allah yang esa atau ekad itu. Surah ini menjadi satu pilar kekuatan waktu kita mengerti di dalam natur keilahian Kristus dan natur kemanusiaannya. Kenapa? Karena pribadi dia itu terikat dengan satu kesatuan Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan di situ dia. Jadi kehendaknya terikat di sana. Kekekalan terikat di sana. Jadi waktu dia menjadi manusia dan melalui karya Roh Kudus, dia menjadi manusia dan lahir dan disebut sebagai anak Allah, putra Allah. Ya, dilahirkan tapi putra Allah dianugerahkan. Dan dia sekarang memiliki dua natur. Nah, Saudara perhatikan, dua natur. Natur manusia dan natur ilahi. Ada berapa kehendak dalam diri Tuhan Yesus? Saya tanya, Saudara. Kehendaknya berapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus punya berapa kehendak pribadi? 3. Tapi dalam satu kesatuan. Satu kesatuan kehendak. Dan Tuhan Yesus sekarang berapa kehendaknya? Bukan monotelisme. Ya, monotelisme itu artinya satu kehendak. Bapa, satu kehendak dari sifat ilahi dan sifat manusia itu satu. Nah, Saudara, kita sebagai orang percaya yang memegang bahwa Tuhan Yesus bukan satu kehendak, tapi dia memiliki dua kehendak. Sama seperti Bapa, Anak, dan Roh Kudus memiliki 3 kehendak. Masing-masing punya kehendak, tapi satu kesatuan
kehendaknya ilahi. Pribadinya ada kehendaknya. Bapak punya kehendak sendiri, anak punya kehendak sendiri, Roh Kudus punya kehendak sendiri. Tetapi tiga pribadi ini satu kesatuan di dalam keilahiannya, terikat kekal di sana. Nah, ini menjadi dasar apa? Menjadi dasar kehendak pribadi Kristus itu satu ekat dengan kehendak Bapa dan Roh Kudus. Bisa ngerti ya? Kehendak Bapa dan Anak dan Roh Kudus yang ekat yang satu itu mempengaruhi seluruh daripada kehendak Yesus di dalam keilahiannya dan kehendak Yesus di dalam kemanusiaannya. Jadi bisa nangkep ini kan? Jadi waktu manusianya dalam doa Getsemani, nah saudara ini yang seringkali orang kacau gitu ya. Bapak, kalau bisa lewatkanlah cawan ini. Sampai 3 kali dia. Dan berdoa, jadilah kehendakmu. Saya tanya, Tuhan Yesus saat itu, dia mengatakan, jadilah kehendakmu. Dia mengatakan, biarlah lawan ini lalu. Dia mengatakan pada siapa? Bapaknya. Itu dia mengatakan di dalam dia punya misi, di dalam keilahian sepenuhnya, dan dia mengatakan, aduh, kalau bisa ya, ini lalu. Berat sekali, nggak mungkin saya bisa menerima ini. Tetapi karena kehendakmu, yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Betul kan? Karena dia sebagai manusia kan, ya siapa manusia bisa menerima seperti itu? Tapi karena dia serahkan pada Bapaknya sampai dia mati, nah akhirnya mati kan dengan dia manusia. Saudara saya tanya sekarang, waktu itu berapa kehendak Tuhan Yesus? Saudara jawaban kita cuma satu. Kehendaknya satu dengan Bapa. Karena kehendak dia dengan Bapa satu kehendak yang ekat di dalam keilahian, maka kehendak yang ekat dalam keilahian ini mempengaruhi dan menuntun, mengikat apa yang menjadi kemanusiaannya dan apa yang menjadi keilahiannya. Karena keilahiannya langsung bersama dengan Bapa dan Anak, Roh Kudus sama. Tapi kemanusiaannya, kehendak kemanusiaannya, saudara, ini adalah dia harus taat. Biarlah kehendakmu yang jadi. Jadi kehendak yang ekat Allah di dalam Bapa ini, itu juga kehendak ilahi Anak. Bisa nangkep ini, saudara. Jadi anak ini waktu menjadi manusia, wah dia perkumul, aduh ini berat sekali. Ya Bapak kalau bisa cawan ini lalu. Saudara jangan lupa, dia terikat dalam keilahiannya dengan kehendak Bapak. Dan waktu dia mengatakan, jadilah kehendakmu. Setelah itu keserasian Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu kekal. Dan di dalam segala kelemahan dia sebagai manusia dan menghadapi begitu berat penderitaan, nggak mungkin ada satu manusia bisa lakukan itu. Dan Tuhan Yesus menerima itu kenapa? Karena di dalam ketaatannya. Dikatakan, dia belajar sampai tuntas, sampai mati. Dia belajar menyerahkan semuanya. Kepada siapa? Kehendak Bapaknya. Jadi, kehendak manusia Kristus itu tidak bercacat celah. Tidak ada keinginan berdosa. Tidak ada tendensi berdosa. Dan apakah dia mungkin bisa berdosa? Bisa. Kalau kamu lihat dalam segi manusianya. Tapi jangan lupa, dia adalah Allah yang kekal terikat dengan Bapa Anak dengan keekatan itu. Dan itu yang melindungi dia, tidak jatuh di dalam segala dosa seperti manusia. Saudara, ini misteri semua. Dalam arti apa? Yang ada di Alkitab seperti itu. Jadi Tuhan Yesus waktu berdoa, dia memilih berapa kehendak? Satu kehendak yang menyatukan dua kehendak. Manusia dan ilahi. Apa yang menyatukan kehendak ini? Kehendak Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam keilahiannya. Dalam pribadi dia sebagai Allah pribadi kedua, dia punya dua kehendak yang ada. Ya, saudara nanti tanya pada saya. Nah, dua kehendak ini apakah kehendak manusia ini itu diciptakan setelah dia menjadi manusia atau dia sudah ada? Nah, saudara ini di dalam pengertian secara mendalam, saudara tidak ada petunjuk. Tetapi saya pribadi percaya bahwa tidak ada yang diciptakan dan tidak ada yang kemudian ditambahkan. Allah tidak berubah. Jadi saya percaya bahwa kehendak manusia Kristus itu sudah ada di dalam kekekalan. Kalau kita mengatakan, loh, kan dia belum lahir. Ya, sudah ada. Kenapa?
karena dia bisa menjadi manusia, dan di dalam diri Allah yang kekal itu, bahwa Kristus tidak berubah selama-lamanya, termasuk di dalam dia waktu menerima kemanusiaan, dan itu tidak mengubah keilahian dalam Tritunggal. Karena ada preinkarnasi. Sebenarnya ini satu misteri, karena ini belum ada yang membahas. Belum ada yang sampai sedalam itu. Untuk apa? Kehendaknya ini, dua kehendak ini apakah diciptakan waktu ada kemudian ditambahkan pada kehendak Bapak Surgawi, Roh Kudus, dan kepada anak, jadi kehendaknya bertambah satu, jadi 4, 3 kehendak pribadi ditambah manusia Kristus. Enggak. Kenapa? Karena satu pribadi, tetap satu pribadi. Di dalam satu kehendak yang berasal dari dua sifat ilahinya. Kehendak manusia, kehendak keilahiannya. Dan itu satu kehendak. Jadi kita mengenal kehendak manusia, kehendak sifat keilahian, tetapi pribadinya satu kehendak. Jadi dui monoteisme, dui telitisme, dui telotisme. Nah, saudara, kita mengambil dua kehendak manusia dan ilahi ini adalah dalam satu pribadi, dia menyatu. Seperti pribadi Allah yang tiga dalam satu kesatuan sifat keilahiannya. Dan di sini kita bersyukur kita bisa masuk ke dalam rahasia ini, saudara. Jadi waktu Tuhan Yesus berdoa, waktu Tuhan Yesus melakukan apapun, saudara-saudara harus menikmati betul-betul. Dia betul-betul menjadi manusia yang taat, dan waktu dia menyatakan keilahiannya, itu yang mengatur dia. Nah, seperti gambar yang saya kasih ini ya. Dia mengatur dia ini. Saudara yang mengatur dia semua. Nah, di sini. Nah, gambar sebelah kanan. Ini yang terakhir ya. Minggu depan kita akan lanjutkan dalam beberapa teori sejarah gereja. Kekacauannya bagaimana. Nah, saudara perhatikan. Pribadi Kristus yang esa dengan Bapa dan Roh Kudus, dan kehendak itu sama, natur Allah dan natur manusia, itu sama-sama hidup, sama-sama aktif, 100% aktif, dan tidak terkalahkan. Tidak ada yang tanda petik yang kemudian, oh ini dikecilkan, oh ini dibesarkan. Enggak ada, saudara. Ini seutuhnya dia manusia, seutuhnya dia Allah. Loh, kok bisa seperti itu? Karena ada dalam pribadi Kristus. Siapa yang mengatur? Yesus Kristus. Jadi kapan? Nah, titik-titik itu yang menghubungkan keilahian dan kemanusiaannya itu berhubungan, bersinggungan, dan terintegrasi. Saudara yang tahu siapa? Tuhan Yesus. Kapan di dalam kemanusiaan itu dia menyatakan keilahiannya? Dan kapan dalam keilahiannya kemudian menyatakan dia sebagai teofani dalam perjanjian lama? Nah, saudara, ini jelas ada, dan itu yang mengatur siapa? Dengan serasi, dengan satu harmonis, dan tidak ada yang dikalahkan, kemudian yang direndahkan, yang ini diunggulkan, nggak ada. Dan inilah rahasia dui natur Kristus. Jadi waktu kita melihat manusia yang sejati, dia betul-betul manusia yang sempurna, puji Tuhan. Jadi saudara, satu-satunya manusia yang disembah oleh manusia adalah Yesus. Loh Pak, kan itu penyembahan berhala. Bukan. Kenapa? Kok berhala? Kamu katakan berhala. Kenapa kok berhala? Bukan berhala ini. Karena dia adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Nah, ini rahasianya besar. Dalam 1 Timotius pasal 1, saudara, dikatakan ibadah kita itu rahasianya besar sekali. Ya, coba kita baca sebagai ayat terakhir. Ya. Rahasia ibadah kita. Ya, saya ketiknya dulu. Nah, saudara, 1 Timotius pasal 3, 16. Perhatikan, saudara ya. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Nah, ini banyak orang nggak tahu tuh, ke gereja tuh nyanyi-nyanyi gitu ya. Mereka tidak pernah tahu Yesus Kristus. Nah, saudara, waktu saudara saya beritahu ini, setelah penjelasan hari ini, setiap ibadah, saudara-saudara sedang menikmati keilahian Kristus dan kemanusiaannya. Dan kita menikmatinya bersama-sama dengan jemaat semuanya. Karena tubuh Kristus, darah Kristus, itu ada dalam diri kita. Nah, ini rahasianya. Perhatikan, inilah rahasia ibadah kita. Agungnya luar biasa. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, termasuk kita, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan.
Itu loh keagungan rahasia ibadah kita. Orang ditanya, untuk apa kamu ibadah? Wah, saya ibadah karena saya mendengarkan, oh saya bisa, hidup saya itu bisa dilancarkan. Saudara-saudara nggak tahu ibadah yang agung, yang indah, rahasia ibadah. Rahasia ibadah adalah saudara tahu siapakah Yesus. Dan dikatakan yang menyatakan, Allah menyatakan diri dalam rupa manusia. Yang kita sembah, dia manusia yang sempurna, yang menjadi sesembahan kita, menjadi pujaan kita, menjadi idola kita, idola kekal surgawi, bukan idola American Idol, Indonesian Idol, tapi betul-betul idola dari Bapak surgawi. Inilah anakku yang aku senangi, aku idolakan, gitu kan dalam bahasa kita sehari-hari. Dan itulah rahasia agung ibadah kita, mengenal Kristus. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan hari.